Manajemen risiko. Manajemen risiko. Pengertian manajemen risiko. Manajemen risiko merupakan proses pengelolaan risiko yang mencakup identifikasi, evaluasi, dan pengendalian risiko yang dapat mengancam kelangsungan usaha atau aktivitas perusahaan. Risiko berpotensi merugikan. Berdampak langsung berupa kehilangan, kerusakan, dan kebakaran alat operasi. Berdampak dalam waktu dekat seperti kematian, personality, dan kerusakan sistem informasi. Berdampak jangka panjang seperti menurunnya reputasi organisasi dan menurunnya etos kerja karyawan. Risiko dari sudut pandang penyebab. Risiko operasional karena faktor-faktor non-keuangan seperti manusia dan teknologi dan alam. Risiko finansial karena faktor-faktor keuangan seperti harga, tingkat bunga, dan mata uang asing. Risiko strategik karena kurangnya optimalnya strategi perusahaan yang dibuat. Risiko dari sudut pandang akibat. Risiko murni. Suatu kejadian berakibat hanya merugikan saja dan tidak memungkinkan adanya keuntungan. Misal risiko kebakaran. Risiko spekulatif, risiko yang tidak saja memungkinkan terjadinya kerugian, tetapi memungkinkan terjadi juga keuntungan. Misalnya investasi. Fungsi manajemen risiko. Menetapkan kebijakan dan strategi manajemen risiko, primary champion of risk management pada tingkat strategis dan operasional. Membangun budaya sadar risiko dalam organisasi melalui pendidikan yang memadai. Menetapkan struktur kebijakan risiko internal dan struktur pada unit usaha. Membangun proses cepat tanggap risiko meliputi penyusunan program, kontingensi, dan kesinambungan bisnis. Macam tipe pelaku usaha berkaitan dengan risiko. Risk taker atau optimis, risk natural atau netral, risk avoider atau pesimis. Tahapan manajemen risk, identifikasi risiko, pengukuran risiko, pengendalian risiko. Metode identifikasi risiko. A1. Analisis data historis, yaitu dengan menggunakan berbagai informasi yang tersedia dalam perusahaan mengenai segala sesuatu yang pernah terjadi. 2. Pengamatan dan survei, yaitu dengan melakukan investigasi atau pencarian data langsung di tempat kejadian. 3. Pengacuan atau benchmarking, yaitu mencari informasi tentang risiko di tempat atau perusahaan lain. 4. Pendapat ahli, yaitu mencari informasi dari ahli bidang risiko tertentu. Jenis risiko dijumpai di perusahaan. Ini risiko corporate, risiko keuangan, risiko operasional, risiko strategis, dan risiko eksternalitas. Bisa dilihat di sini semuanya. Pengendalian risiko, menghindari risiko, mengurangi keparahan risiko, analisa kerugian, evaluasi kelayakan ekonomis, pemindahan risiko ke pihak lain yang lebih aman, pembiayaan risiko ke perusahaan lain. Pengambilan keputusan, identifikasi alternatif pengambilan keputusan untuk masalah sebagai berikut. 1. Centrality, misalnya perhitungan ekonomi secara pasti, maka harus memilih keputusan yang pasti terjadi dibandingkan memilih yang profitable. 2. Kondisi konflik, yaitu saat terjadi persaingan maka harus perlu melakukan analis kelayakan ekonomi tiap unit usaha. 3. Kondisi rich, yaitu saat hasil tidak pasti, probabilitas diketahui, dan informasi yang tidak sempurna, maka alternatif yang dipilih lebih dari satu. Kemungkinan kondisi baik atau kondisi baik, normal, dan jelek. 4. Uncertainty, yaitu saat probabilitas hasil tidak diketahui secara pasti atau hanya berdasarkan pemikiran. Maka melakukan antisipasi kondisi ketidakpastian dengan mencari informasi lebih banyak melalui riset dan menggunakan probabilitas subjektif. Hanya ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya bisa dilihat di media-media yang lain